Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan materi pada hari ini tentang Sahih Bukhari, Muslim, dan juga Abu Daud. Sebelum kami menjelaskan materi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri dari anggota kita masing-masing. Perkenalkan, nama saya Arnindra Putra Kurniawan dengan NIM 241231008. Dan saya Adi Hidayat dengan NIM 241231018. Dan saya Habib Mustafa dengan NIM 241231014. Dengan saya Safa Amelia Julia Fadila dengan NIM 241231001. Dengan saya Fadina Ramadhani dengan NIM 241231027. Yang selanjutnya kita akan pada pembahasan pertama. Yang pertama Sahih Al-Bukhari, biografi Imam Al-Bukhari. Penulis kitab Sahih Bukhari adalah Imam Bukhari, seorang tokoh terkemuka di kalangan ahli hadis Nabi Muhammad SAW. Nama aslinya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Mughirah bin Batistah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Beliau lahir pada Jumat tanggal 13 Syawal 19 Hijriah di salah satu kota tua di Asia Tengah atau Uzbekistan yang dikenal dengan kota Bukhara. Mengingat beliau lahir di Bukhara, hingga pada akhirnya beliau lebih dikenal dengan panggilan Al-Bukhari sebagai penisbahan atau pembangsaan kepada tempat kelahirannya. Yang kedua, sistem kepenulisan kitab Sahih Bukhari. Dalam penulisan kitab Sahih Bukhari terdapat 4 bentuk sistematika umum yang digunakan. Yang pertama, sistematika Sahih dan Sunan, yaitu disusun dengan membagi isi menjadi beberapa kitab dan setiap kitab dibagi lagi menjadi ke beberapa bab. Yang kedua, sistem musnad, yaitu kitab hadis yang disusun berdasarkan nama perawi yang pertama kali menerima langsung dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, sistematika yang membagi isi kitab ke dalam 5 tema utama. Yang pertama, perintah, larangan, kabar, ibadah, dan perbuatan. Dan metode yang terakhir yaitu sistematika yang mengikuti metode penyusunan kamus atau mu'jam, biasanya disusun menurut urutan nama perawi. Untuk selanjutnya yaitu pendapat ulama terhadap kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari digambarkan sebagai cahaya yang terang, bahkan melebihi cahaya matahari. Kaum muslimin, termasuk para ulama, mengakui keagungan kitab ini. Imam Muslim sendiri banyak mengambil manfaat dari karya ini dan mengakui bahwa tidak ada tanding dalam ilmu hadis. Dalam Muqaddim Syarh Sahih Muslim, Imam Al-Nawawi menegaskan bahwa para ulama sepakat dalam kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. A few moments later. Yang selanjutnya yaitu tentang Sahih Imam Muslim. Biografi Imam Muslim. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Hausyaj Al-Khusyairi An-Naisaburi. Ia lahir di Naisabur, Iran pada tahun 204 Hijriah. Informasi mengenai keluarganya tidak banyak diketahui. Namun, menurut Az-Zahabi, keluarganya dikenal sebagai Muhsin Naisabur atau yang berarti dermawan Naisabur, yang menunjukkan reputasi dan juga kebaikan mereka. Imam Muslim mulai belajar hadis sejak usia 12 tahun. Ia dikenal sangat tekun di dalam mempelajari matan dan juga sanad hadis. Perjalanan ilmiahnya membawanya berguru kepada banyak ulama besar di berbagai daerah seperti Hijaz, Irak, Syam, Mesir, Khurasan, dan juga di bagian Asia Tengah. Di antara gurunya adalah Yahya bin Yahya, Ishaq bin Rawaih, Imam Ahmad bin Hanbal, Sa'id bin Mansur, Amr bin Sawad,
dan juga Harmalah bin Yahya. Ia juga sempat berguru langsung kepada Imam Al-Bukhari ketika ia berkunjung ke Naisabur. Guru Imam Muslim sangat banyak, di antaranya Utsman dan juga Abu Bakar bin Abu Syaiban, Abu Kamil Al-Juri, Zuhair bin Harb, Qutaibah bin Sa'id, dan juga Muhammad bin Al-Musanna. Sementara itu murid-muridnya juga berasal dari kalangan ulama besar seperti Abu Hatim Al-Razi, Abu Isa Al-Tirmizi, Abu Awanah Al-Isfiraini, dan juga yang lainnya. Murid utamanya yang paling dikenal adalah Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan yang juga menjadi perawi utama Sahih Muslim. Karya-karya Imam Muslim diantaranya adalah Al-Jami' As-Sahih yang dikenal sebagai Sahih Muslim, Al-Musnad Al-Kabir, Al-Jami' Al-Kabir, Kitab Al-Asma' wa Al-Kuna, Kitab Al-Ilal, Kitab Al-Aqran, Kitab Su'alatihi Ahmad bin Hanbal, dan juga Kitab Al-Awham. Imam Muslim wafat pada hari Ahad sore 25 Rajab 261 Hijriah, 5 Mei 875 Masehi, dan juga dimakamkan di Kampung Nasr Abad di luar kota Naisabur dalam usia 55 tahun. Para ulama berbeda pendapat mengenai keunggulan antara dua kitab hadis paling otoritatif dalam Islam, yaitu Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Mayoritas ahli hadis berpendapat bahwa Sahih Al-Bukhari lebih unggul karena ketatnya syarat dan juga kesahihan hadis yang ditempatkan oleh Imam Al-Bukhari, seperti keharusan adanya pertemuan langsung antara perawi dan juga gurunya. Di sisi lain, sebagian ulama mengunggulkan Sahih Muslim karena keunggulan di dalam sistematika penulisan dan juga keteraturan penyusunan hadis-hadisnya yang lebih rapi dan juga lebih mudah dipahami. Perbedaan ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki keutamaan masing-masing dan perbedaan kualitas antara keduanya sangat tipis. Meskipun demikian, tidak ada perbedaan di dalam hal kedudukannya sebagai dua rujukan utama di dalam ilmu hadis. Keduanya telah diakui secara luas sebagai standar utama di dalam keautentikan hadis dan juga menjadi rujukan di dalam menetapkan akidah, syariah, fikih, dan juga serta berbagai cabang ilmu keislaman lainnya. Lalu yang berikutnya, sistem penulisan kitab Sahih Muslim. Kitab hadis karya Imam Muslim yang terkenal memiliki nama lengkap Al-Musnad As-Sahih Al-Muhtasar min As-Sunan bin Naql Al-Adl an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun secara umum dikenal dengan nama Sahih Muslim atau Jami' As-Sahih. Kitab ini merupakan salah satu dari dua kitab hadis paling sahih di dalam Islam, bersama dengan Sahih Bukhari. Penyusunan Sahih Muslim memakan waktu sekitar 15 tahun, dikerjakan secara terus-menerus oleh Muslim baik di tempat tinggalnya maupun di dalam perjalanannya. Dalam proses penyusunan, beliau menyeleksi hadis dari sekitar 300.000 hadis yang beliau hafal atau dia catat. Jumlah hadis di dalam kitab ini masih menjadi perdebatan. Yang pertama dari Ahmad bin Salamah, sahabat Imam Muslim, yaitu sekitar 10.000 hadis. Yang kedua, pendapat lain sekitar 7.275 hadis, termasuk pengulangan. Dan yang ketiga, menurut Fuad Abdul Baqi, sekitar 3.033 hadis tanpa pengulangan. Imam Muslim hanya mencantumkan hadis-hadis yang salah saja, sebagaimana dilakukan oleh Imam Bukhari. Meski begitu, para ulama menilai bahwa kualitas hadis-hadis dalam Sahih Muslim berada di bawah Sahih Bukhari, karena standar yang digunakan oleh Imam Muslim dianggap lebih longgar. Misalnya, Imam Muslim hanya mensyaratkan adanya kezezamaan atau muasarah antara guru dan juga murid. Sementara
Imam Bukhari mensyaratkan adanya pertemuan langsung atau liqa di dalam sanad tersebut. Kitab ini pun diawali dengan muqaddimah atau pendahuluan yang berisi penjelasan penting mengenai ilmu hadis, macam-macam hadis, kriteria hadis, dan juga nasihat-nasihat. Agar berhati-hati di dalam meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW, muqaddimah ini sangat bermanfaat bagi pembaca untuk memahami dasar-dasar ilmu hadis. Struktur kitab Sahih Muslim dibagi di dalam bentuk beberapa kitab atau judul utama dan juga beberapa bab, yang totalnya berjumlah 1409 bab. Namun pembagian ini bukan disusun langsung oleh Imam Muslim, melainkan oleh para ulama setelahnya. Salah satunya adalah Imam An-Nawawi yang juga membuat syarah atau penjelasan di dalam kitab ini. Berbeda dengan Sahih Bukhari, di dalam Sahih Muslim tidak ada kitab khusus tentang keutamaan Al-Quran atau fadilah Al-Quran, melainkan tema ini dimasukkan ke dalam kitab Salat Al-Musafirin wa Qasriha. Secara umum, sistematika di dalam Sahih Muslim ini lebih sederhana dan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan Sahih Bukhari, tetapi dikenal lebih rapi dan juga sistematis di dalam penyajiannya. Yang selanjutnya, pendapat ulama terhadap kitab Sahih Muslim. Sebagai seorang hafidz atau penghafal hadis tingkat tinggi dan pakar dalam ilmu hadis, Imam Muslim mendapatkan pengakuan dan pujian dari banyak ulama besar pada masanya maupun sesudahnya. Kemampuannya dalam menyeleksi dan menyusun hadis-hadis sahih membuatnya dihormati dalam kalangan hadis. Salah satu tokoh yang memberikan kesaksian atas keunggulan Imam Muslim adalah Ahmad bin Salamah. Dalam kutipan yang disampaikan oleh Abu Daud, ia menyatakan bahwa saya melihat Abu Zur'ah dan Abu Hatim sering mendahulukan Imam Muslim dalam bidang pengetahuan hadis sahih dari ulama-ulama lainnya pada masa itu. Hal ini menunjukkan betapa tinggi penghormatan para ulama terhadap kapasitas ilmiah Imam Muslim dalam bidang hadis. Yang selanjutnya, sikap kepribadian Imam Muslim. Meskipun diakui secara luas sebagai pakar hadis, Imam Muslim dikenal sebagai sosok yang tawadhu, ramah, tidak fanatik terhadap pendapat pribadi, toleran terhadap perbedaan, menghormati pandangan ulama lain. Sifat-sifat ini menjadikan beliau tidak hanya dihormati karena keilmuannya, tetapi juga karena akhlaknya. Dan yang selanjutnya, keistimewaan kitab Sahih Muslim. Walaupun derajat hadis dalam Sahih Muslim umumnya ditempatkan sedikit di bawah Sahih Bukhari oleh para ulama, Sahih Muslim ini memiliki kelebihan tersendiri yang sangat menonjol, terutama dari segi sistematika dan penyusunan. Berikut ini adalah keistimewaan kitab tersebut. Yang pertama, susunan isinya tertib dan sistematis. Yang kedua, pemilihan redaksi hadis sangat teliti dan cermat. Yang ketiga, seleksi sanad dijalankan dengan hati-hati. Yang keempat, hadis-hadis ditempatkan dalam tema yang sesuai. Para ulama berbeda pendapat mengenai mana yang lebih unggul antara Sahih Muslim dengan Sahih Bukhari. Kebanyakan ahli hadis berpendapat bahwa Sahih Bukhari lebih unggul. Para ulama berbeda pendapat mengenai mana yang lebih unggul antara Sahih Muslim dengan Sahih Al-Bukhari. Kebanyakan ahli hadis berpendapat bahwa Sahih Al-Bukhari lebih unggul, sedangkan jumlah ulama lain lebih mengunggulkan Sahih Muslim. Hal ini menunjukkan perbedaan tipis antara dua kitab Sahih ini. Dalam sistematika penulisan, Imam Muslim lebih unggul. Namun dari segi ketatnya syarat keahlian, Sahih Al-Bukhari lebih utama. Yang jelas disepakati bahwa kedua kitab hadis sahih ini sangat berperan dalam standarisasi bagi akurasi akidah, syariah, fikih, dan sebagai bidang ilmu dalam keislaman. Mungkin itu saja tentang Imam Muslim. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Sahih Abu Daud. Biografi Imam Abu Daud. Imam Abu Daud yang bernama lengkap Sulaiman bin Al-Ashi bin Ishaq bin Bashir bin Syibban
bin Amr al-Asdi as-Sijistani yang lahir pada tahun 202 Hijriah di Sijistan. Sejak kecil, ia sudah mencintai ilmu, khususnya pun di bagian hadis, dan mulai berguru kepada para ulama besar. Yang ia juga menempuh perjalanan ke berbagai daerah seperti Hijaz, Syam, Mesir, Irak, Khorasan, dan lain-lainnya untuk mengumpulkan hadis. Yang kedua yaitu sistem penulisan Sunan Abu Dawud. Sunan Abu Dawud hanya memuat hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum atau ahkam. Ia menyeleksi sekitar 4.800 hadis dari total 500.000 hadis yang telah ia hafal dan juga catat, dan menyusunnya ke dalam 35 kitab yang terbagi lagi menjadi 1.871 bab. Beberapa ulama menghitung jumlah hadisnya berbeda karena ada yang menghitung pengulangan sebagai satu hadis, sementara yang lain memisahkannya. Dan terakhir adalah pendapat ulama terhadap kitab Sahih Abu Dawud. Kitab ini diterima dengan baik oleh para ulama dari berbagai daerah seperti Irak, Mesir, dan juga Maroko. Karena isinya yang fokus pada hadis-hadis hukum, kitab ini menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para ahli fikih atau fuqaha. Meski demikian, tidak semua ulama sepenuhnya sepakat dengan metode Abu Dawud. Beberapa kritik datang dari ulama besar seperti Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Nawawi, dan Ibnu Taimiyah. Mereka mengkritik konsistenan Abu Dawud dalam menjalankan kualitas hadis dan juga sanadnya. Ada hadis-hadis yang lemah ataupun dhaif, namun tidak diberi penjelasan tentang kelemahannya. Cukup sekian penjelasan materi kita pada hari ini. Apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum